Oke, di pembahasan kali ini kita akan kupas tuntas sebuah topik besar biar jadi lebih gampang dicerna. Langsung aja kita mulai ya. Jawabannya, ternyata iya, semuanya itu adalah bagian dari irama tersembunyi yang sadar nggak sadar ngebentuk ekonomi dan bahkan hidup kita sehari-hari. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, kita mulai dari yang paling gede dulu ya, dari skala global. Kita lihat gimana sih fenomena cuaca di seluruh dunia itu bisa nentuin nasib sebuah negara. Nah, menurut Dana Moneter Internasional atau yang biasa kita kenal IMF, El Niño ini bukan sekedar berita cuaca loh. Ini masalah ekonomi yang serius, yang skalanya besar banget. Angka minus 0,35% ini adalah perkiraan jatuhnya pertumbuhan ekonomi atau PDB Indonesia cuma dalam 1 triwulan aja gara-gara El Niño. Buat negara yang ekonominya banyak bergantung sama pertanian kayak Indonesia, wah ini pukulan telak. Dan ini nih, yang paling ngeri, dampak kemanusiaannya. IMF ngasih peringatan keras loh, kalau tekanan ekonomi gara-gara harga pangan yang meroket, itu bisa-bisa memicu kerusuhan sosial yang serius. Oke, dari skala global yang gede banget tadi, sekarang coba kita tarik fokusnya lebih dekat. Kita lihat kejadian-kejadian yang musiman, yang lebih bisa diprediksi, yang dampaknya langsung terasa di kota atau daerah kita. Coba bayangin, badai salju. Kelihatannya sepele ya, cuma bikin macet atau libur sehari. Tapi jangan salah, sebuah studi dari IHS Global Insight nunjukin kalau dampaknya ke ekonomi itu berlapis-lapis. Mulai dari upah harian yang hilang, sampai pajak penjualan yang nggak masuk ke kas negara. Nah, hal yang mirip juga terjadi di industri pariwisata. Tahu kan, ada yang namanya high season sama low season. Nah, siklus rame sepi ini ternyata bikin gejolak ekonomi yang lumayan pusing buat warga lokal. Pas rame, infrastruktur kewalahan. Pas sepi, banyak yang gak ada kerjaan. Jadi intinya gini, mau itu kejadian dadakan kayak badai salju atau siklus yang udah pasti kayak musim liburan, dua-duanya itu bikin ekonomi jadi naik turun, nggak stabil. Nah, para ekonom menyebut fluktuasi ini sebagai noise atau gangguan yang bikin gambaran ekonomi jadi kelihatan kabur. Oke, sekarang kita zoom in lagi, lebih dekat lagi, sampai ke skala paling kecil. Mungkin ya sampai ke ruangan tempat Anda duduk sekarang. Oke, lihat deh studi tentang pekerja kantoran ini. Menarik banget. Grafik yang kiri tuh nunjukin suhu yang dirasain sama karyawan. Sementara yang kanan itu suhu yang mereka pengen. Nah, celah antara apa yang dirasa sama apa yang diinginkan, inilah yang jadi sumber masalah buat produktivitas. Dan bener aja, lihat deh grafik ini. Suhu di kantor itu ternyata naik turun terus sepanjang hari. Nggak stabil. Ya jelas ini ngaruh banget ke rasa nyaman orang-orang yang kerja di sana. Dan ini yang bikin kaget. Ternyata 60% karyawan itu milih buat tetap kerja loh, walaupun mereka ngerasa nggak nyaman sama suhunya. Mereka maksain diri. Tapi, tentu ada harga yang harus dibayar. Ya, itu tadi. Rasa nggak nyaman itu ujung-ujungnya jadi gangguan. Konsentrasi jadi buyar, atau malah jadi sering keluar ruangan buat cari angin. Semua hal kecil ini kalau diakumulasi, ya produktivitas jadi turun. Jadi, bahkan di level sekecil ini pun, siklus lingkungan itu ngaruh langsung ke hasil ekonomi. Oke, pertanyaannya sekarang, dengan semua siklus ini, dari El Niño di skala global sampai Aceh di kantor, gimana caranya kita bisa tahu kondisi ekonomi yang sebenarnya? Kan jadi banyak gangguannya. Begini, buat para ekonom, data mentah, kayak data penjualan retail atau pengajuan kredit rumah, itu isinya penuh sama gangguan musiman yang polanya berulang terus. Nah, buat membersihkan data ini, lembaga kayak Bank Israel itu punya alat statistik yang canggih banget. Namanya itu penyesuaian musiman atau seasonal adjustment. Gampangnya gini, metode ini tujuannya buat menyaring semua gangguan tadi, semua yang sifatnya siklus, supaya kita bisa lihat apa sih tren ekonomi yang sesungguhnya dibalik semua naik turun itu. Caranya gimana? Gini, mereka mecah data jadi 3 bagian. Pertama, ada tren siklus atau TC. Anggap aja ini arah utamanya dalam jangka panjang. Kedua, ada musiman atau S. Ini siklus yang udah pasti, kayak penjualan yang melonjak pas lebaran. Dan yang ketiga, ketidakteraturan atau I. Ini kejadian-kejadian kaget yang nggak bisa diprediksi, kayak bencana alam atau demo besar. Nah, dengan mengurangi komponen musiman dan ketidakteraturan dari data mentah tadi, semua gangguan acak itu jadi hilang. Yang tersisa, cuma garis tren yang bersih dan jelas. Inilah yang ngasih gambaran ekonomi yang jauh lebih akurat buat para pembuat kebijakan.
biar mereka bisa ngambil keputusan yang tepat. Jadi, mau itu soal iklim di planet kita atau cuma soal pengaturan suhu di kantor, dunia ini punya iramanya sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah cukup peka untuk mendengarkan dan memperhatikannya? Karena dengan memahami irama-irama ini, kita bisa melihat dunia dengan jauh lebih jernih